adalah tambahan yang ditetapkan atas pinjaman pokok dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Sistem keuangan syariah menawarkan mekanisme seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang didasarkan pada prinsip keadilan, pembagian risiko, dan kerjasama untuk menghindari unsur riba. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi riba dalam sistem keuangan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, sehingga solusi berbasis syariah menjadi opsi penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Jadi riba dilarang dalam agama Islam karena melanggar atau menentang dari hukum Islam, dan hukumnya dalam agama Islam yaitu adalah haram. Sejarah perjalanan industri perbankan syariah Indonesia. Sejarah perbankan Indonesia dimulai pada saat pendirian Bank Muamalat dari tahun 1991 dan mulai beroperasi di tahun 1992 sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia hingga tahun 1998. Bank Muamalat beroperasi di tengah regulasi dan infrastruktur yang sangat minim. Bahkan regulator seperti di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan belum memahami perbankan syariah. Selain menjalankan operasional perbankan, Bank Muamalat juga aktif mensiarkan keuangan syariah ke seluruh penjuru masyarakat, bahkan tokoh agama sekalipun, karena sangat minim orang yang memahami keuangan syariah pada saat itu. Industri perbankan syariah sangat diwarnai dan didominasi oleh hegemoni dua bank terbesar, yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri yang berdiri pada tahun 1999. Seluruh bank syariah fokus pada pertumbuhan aset dan skala bisnis yang melalui strategi organik dan juga anorganik seperti spin-up, leveraging, konversi, dan IPO. Di saat bank syariah lain bertumbuh dengan pesat, dua bank syariah terbesar justru mengalami penurunan kinerja dan harus menjalankan konsolidasi bisnis. Pertumbuhan aset Bank Mandiri Syariah mengalami perambanan dan melakukan drop dari 650 miliar pada tahun 2013 menjadi 45 miliar di tahun 2014. Sedangkan Bank Muamalat pertumbuhan aset stagnan dan fluktuatif dari 470 miliar pada tahun 2013 menjadi kisaran 60 sampai 80 miliar pada tahun 2014 sampai 2016. Setelah melewati pertumbuhan aset dan konsolidasi bisnis, perbankan syariah mulai berfokus pada penciptaan stabilitas bisnis bersamaan dengan penguatan kualitas pertumbuhan, diantaranya penguatan manajemen risiko, penguatan eksistensi bisnis dan segmen yang belum optimal, serta penguatan fokus pertumbuhan jangka panjang. Perkembangan aset dan struktur perbankan Indonesia saat ini ada 14 BUS dan 32 UUS dan 173 BBRS di seluruh Indonesia. Aset perbankan syariah tumbuh sangat pesat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 18% per tahun. Aset perbankan syariah mencapai 892 triliun di akhir tahun 2023. Manajemen pemasaran bank syariah. Penjualan adalah konsep orientasi jangka pendek yang bertujuan untuk menjual produk, sementara pemasaran adalah konsep orientasi jangka panjang yang bertujuan untuk memasarkan produk. Pemasaran memacu kebutuhan, memaksimalkan kepuasan konsumen, pilihan ragam produk, dan mutu hidup. Marketing mix adalah kombinasi elemen pemasaran untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, posisi bersaing yang kuat, dan citra positif pada pelanggan. Konsep pemasaran modern mencakup 4P, produk, price, place, promotion, dan 4C, customer solution, customer cost, convention, communication. Tingkat penawaran produk meliputi manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk dengan nilai tambah, dan potensi produk. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada target pasar. Komunikasi pemasaran bertujuan untuk mempengaruhi pasar atau konsumen agar menerima dan membeli produk yang ditawarkan. Konsep tujuan komunikasi pemasaran meliputi visi, target pasar, pesan media, bauran promosi, anggaran, dan pengukuran efektivitas promosi. Unsur bauran promosi meliputi periklanan, promosi, penjualan publisitas, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Setiap unsur memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan promosi perusahaan. Melalui promosi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, pangsa pasar, dan citra produknya di mata konsumen. Dana bank syariah. Sumber dana bank syariah yang terdiri dari 1 modal, 2 titipan wadiah, 3 investasi mudharabah, 4 investasi khusus yaitu mudharabah muqayyadah. Sistem dan mekanisme penggunaan dana di bank syariah mencakup 1. Tujuan pengalokasian dana di bank syariah yaitu mendapat tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah
dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar likuiditas tetap aman. 2. Alokasi penggunaan dana, yaitu untuk aktiva yang menghasilkan atau earning asset dan aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Earning asset meliputi pembiayaan prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip penyertaan musyarakah, prinsip jual beli, al-bai'u, prinsip sewa, ijarah dan ijarah muntahiyah bita malik, surat berharga dan investasi lainnya. Non-earning asset meliputi aktiva tunai atau cash asset, pinjaman, card, penanaman, dan aktiva tetap. Sumber dan alokasi pendapatan di bank syariah, pembagian keuntungan dapat dilakukan melalui revenue sharing atau profit dan loss sharing. Pendekatan penggunaan dana di bank syariah yaitu melalui pendekatan pusat pengumpulan dana atau pool of funds dan pendekatan alokasi aktiva atau asset allocation approach. Sumber dan aplikasi dana serta distribusi laba di bank syariah mencakup 1. Sumber dana seperti rekening giro, tabungan, dan investasi umum. 2. Aplikasi dana seperti penyaluran pembiayaan, investasi, dan aktiva tetap. 3. Distribusi laba yaitu untuk operasional dan pembayaran bagi hasil ke nasabah. Secara keseluruhan, materi ini menjelaskan tentang manajemen dan pengelolaan dana di bank syariah, termasuk sumber dana, alokasi dana, pembagian keuntungan, dan distribusi laba. Hal ini merupakan aspek penting dalam operasional bank syariah. Modal bank. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk mendirikan badan usaha bank dan membiayai kegiatan usaha bank serta memenuhi regulasi moneter. Modal kepentingan dalam pendirian bank syariah karena mewakili kepentingan pemilik. Fungsi modal bank meliputi perlindungan deposan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, membiayai aktiva tetap, memenuhi regulasi permodalan, dan menopang resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti NPF tinggi. Klasifikasi modal bank menurut George Hamel meliputi subordinate debt, preferred stock, dan common stock. Otoritas Moneter Bank Indonesia (OJK) mengklasifikasikan modal bank menjadi first tier capital dan second tier capital. First tier capital terdiri dari modal inti, sedangkan second tier capital terdiri dari modal pelengkap. Modal inti mencakup modal di sektor agio, saham, cadangan umum, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan kekayaan bersih anak perusahaan yang dilaporkan secara konsolidasi. Sumber permodalan utama bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti berasal dari pemilik bank yang meliputi modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Fungsi modal inti adalah untuk melindungi kepentingan para pemegang rekening dan mempertahankan kestabilan bank. Sementara itu, kuasi ekuitas adalah dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil yang hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana rekening tersebut. Bank Indonesia memiliki ketentuan tentang kecukupan modal minimum bank yang harus diukur melalui Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk memastikan kesehatan permodalan bank. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank syariah. Proses ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah dalam pemberian fasilitas keuangan kepada pihak lain. Adapun beberapa akad yang terjadi yaitu yang pertama akad tak baru, yang kedua akad tijarah. Kata baru yaitu meminjamkan uang, dan tijarah yaitu seperti mudharabah dan salam. Adapun peranan pembiayaan dalam sistem perbankan syariah. Untuk yang pertama yaitu fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Yang kedua, tingkat kesehatan pembiayaan atau MPS ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Dan yang ketiga yaitu FDR atau Financing to Deposito Bank Syariah, LDR to Deposito Bank Konvensional. Manajemen likuiditas bank syariah. Likuiditas adalah program pengendalian alat likuid yang sudah digunakan guna memenuhi kewajiban bank yang segera harus dibayarkan. Likuiditas biasa disebut dengan alat likuid atau aset likuiditas atau simpanan uang beli dalam bentuk giro. Yang diwajibkan instrumen likuiditas terdiri dari giro wajib umum atau GWM, clearing, pasar atau antar bank berdasarkan prinsip syariah atau UAS. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI, fasilitas pinjaman jangka pendek syariah atau FPJPS. Giro wajib minimum.
Giro wajib minimum adalah simpanan minimum bank untuk dalam giro pada BI yang pesannya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari DIRKA. Clearing, tata cara dan persyaratan clearing pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Perbedaan pada ketentuan clearing pada bank lainnya konvensional yang memiliki UUS. Pasar keuangan antar bank syariah, bank berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Untuk membatasi bank konvensional dapat memanfaatkan BUAG sebelum sertifikat hadiah bank. Indonesia dengan berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam rangka pengendalian moneter, perlu penciptaan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. SBBI dapat pula menjadi sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Fasilitas pinjaman jangka pendek syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUS juga menghadapi risiko likuiditas yang dapat mengakibatkan suatu gironya di BI menjadi negatif. Untuk menutup kesulitan tersebut, BUS pertama kali harus mengupayakan dana di BUAS bagi UUS. Selain mengupayakan dana di BUAS, dapat pula mengupayakan dana dari kantor pusat BUK-nya apabila gagal. BI dapat membantu melalui pemberian FPBS sehingga kelangsungan kegiatan usahanya dapat terjaga dan kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara. Dan margin yang pertama, bank konvensional. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas pinjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Margin bunga bersih perbankan yang diperoleh melorot selagi bunga simpanan dengan bunga kredit setelah dipotong biaya operasional terus melonjak sepanjang tahun berjalan. Yang kedua, bank syariah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Margin adalah keuntungan yang diinginkan oleh bank dan disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati. Perbedaan satu, bunga besar ratio diawali pembukaan rekening dan selalu tetap atau ongoing. Perhitungannya didasarkan pada jumlah pokok dana yang disimpan maupun di bank. Masih ada pengaruh dari suku bunga BI terlepas pada produk pinjaman. Yang kedua, ada bagi hasil. Besar ratio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Besar laba yang diperoleh bergantung pada keuntungan yang diperoleh pihak bank. Rasio atau nisbah tidak akan berubah selama akad berlaku, kecuali ada kesepakatan melakukan akad ulang dan berubah rasio atau nisbah. Selanjutnya, margin bunga versus margin keuntungan. Yang pertama, jenis suku bunga. Suku bunga tetap, yaitu suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan jatuh tempo. 2. Suku bunga mengambang, suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. 3. Suku bunga flat, suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. 4. Suku bunga efektif, suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. 5. Suku bunga anuitas, yaitu mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Mekanisme bagi hasil, profit sharing berarti kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha. Gross profit sharing juga merupakan kesepakatan bagi hasil. Revenue sharing, pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Selanjutnya, perhitungan bunga. Saldo pokok pinjaman atau SP dikali I suku bunga tiap tahun dibagi 12 jumlah bulan dalam 1 tahun. Perhitungan bagi hasil, yaitu rata-rata dana nasabah atau saldo rata-rata seluruh simpanan jenis dikali total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis dikali nisbah bagi hasil. Selanjutnya, perhitungan margin keuntungan, yaitu harga pokok jual dikalikan persentase margin keuntungan. Distribusi hasil usaha, perhitungan pembagian hasil usaha antara sahibul mal dengan mudhorib sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan. Lalu selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko perbankan syariah adalah prosedur metodologi yang digunakan untuk mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Yang dimaksud dengan risiko adalah kejadian masa depan yang tidak pasti dan dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan bank. Resiko-resiko dalam perbankan syariah sesuai dengan OJK. Yang pertama, resiko kredit, yaitu resiko kerugian karena kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, resiko investasi, yaitu resiko karena bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Lalu resiko likuiditas, yaitu resiko karena ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Lalu resiko pasar, yaitu resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Lalu resiko operasional, yaitu resiko akibat tidak berfungsinya proses internal juga karena kejadian-kejadian eksternal. Lalu resiko hukum, resiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum. Lalu ada resiko kepatuhan, yaitu resiko karena bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Lalu resiko strategik, yaitu resiko karena ketidaktepatan pengambilan keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi lingkungan bisnis. Lalu resiko reputasi, yaitu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan terhadap bank. Lalu ada proses manajemen resiko. Yang pertama, mengidentifikasi resiko. Yang kedua, pengukuran resiko. Yang ketiga, pemantauan resiko. Yang keempat, pengendalian resiko. Lalu selanjutnya dampak resiko perbankan syariah. Yang pertama, dampak terhadap pemegang saham seperti hilangnya peluang untuk memperoleh dividen. Yang kedua, dampak terhadap karyawan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji. Yang ketiga, dampak terhadap nasabah seperti sulitnya nasabah dalam proses pencairan dana. Lalu yang terakhir, dampak terhadap perekonomian karena kegagalan bank dapat merusak seluruh perekonomian. Lalu manajemen SDM bank syariah. Manajemen SDM bank syariah adalah proses pengendalian SDM untuk mencapai tujuan bank. SDM bank syariah adalah manusia yang dipekerjakan di bank syariah dan memiliki peran penting dalam menjalankan bisnisnya. Kualifikasi SDM bank syariah: yang pertama, memiliki talenta. Yang kedua, fokus dalam bekerja. Yang ketiga, aktif dan dinamis. Yang keempat, mampu bekerja dengan baik. Yang kelima, dapat bekerja melampaui target. Lalu tantangan SDM bank syariah: yang pertama, seleksi yang ketat. Yang kedua, kebugaran. Yang ketiga, ketenangan. Yang keempat, konsentrasi yang tinggi. Yang terakhir, di bawah tekanan. Lalu persiapan karir perbankan syariah sejak kuliah: yang pertama, aktif berorganisasi. Yang kedua, biasakan mengikuti berita. Yang ketiga, biasakan latihan TOEFL, TPA, dan psikotes. Yang keempat, biasakan segala sesuatu dalam keadaan religius. Lalu biasakan berpakaian yang rapi. Lalu biasakan berorganisasi dan lobby. Lalu be a marketer. Lalu biasakan care terhadap lawan bicara. Lalu perhatikan aspek detail. Lalu membangun jaringan. Selanjutnya, persiapan karir perbankan syariah ketika sudah lulus. Yang pertama, setelah dinyatakan lulus, segera persiapkan lamaran dan CV. Lalu ikuti informasi karir perbankan. Lalu pastikan semuanya ready for use. Pastikan HP standby 24 jam. Jaga kondisi fisik dan psikis. Persiapan ketika tes. Datang di kota tujuan H-1. Pastikan alamat dan waktu sesuai dengan jadwal. Lalu sertifikat. Yang ketiga, persiapan perlengkapan. Lalu fast and fun. Lalu datang lebih awal. Lalu persiapan ketika wawancara. Perhatikan pakaian atau dress code. Jaga kondisi fisik dan psikis. Trik memperkenalkan diri. Lalu sikap tubuh. Lalu etika. Lalu bermain logika. Waspada dengan intimidasi. Lalu persiapan mobilitas kesehatan. Yang pertama, jaga makanan, berbanyak minum air putih, jangan berbanyak. Lalu puasa 10 jam sebelum wawancara. Studi kasus mudharabah. Bapak Wahyu, seorang pemilik barbershop, berkeinginan membuka cabang baru di Kartosuro. Dia memerlukan modal sebesar 170 juta dengan tenor 3 tahun atau 36 bulan. Melihat riwayat usaha barbershopnya selama ini, Bank Kita Syariah memproyeksikan usaha tersebut akan menghasilkan 8 juta per bulan dengan rate 25% PA. Hitunglah berapa target bagi hasil bank per bulan, nisbah bagi hasil mudharabah, angsuran pokok per bulan, dan proyeksi angsuran per bulan. Pengerjaannya sebagai berikut. Diketahui kebutuhan modal 170 juta, plafon 170 juta, dengan rate 25%, tenor 36 bulan, proyeksi pendapatan usaha per bulan 8 juta. Untuk mencari target bagi hasil bank per bulan, yaitu dengan cara plafon dikalikan rate dibagi 12, sama dengan 170 juta dikalikan 25% dibagi 12. Hasilnya 3.541.666,6. Selanjutnya, untuk mencari nisbah bagi hasil, yaitu dengan cara target
bagi hasil bank per bulan dibagi proyeksi pendapatan usaha per bulan sama dengan 3.541.666,6 dibagi 8 juta. Hasilnya 0,44 atau 44%. Selanjutnya, untuk mencari angsuran pokok per bulan, yaitu dengan cara plafon dibagi dengan tenor, sama dengan 170 juta dibagi 36. Hasilnya 4.722.222,2. Yang terakhir, untuk mencari proyeksi angsuran per bulan, yaitu dengan cara angsuran pokok per bulan ditambah dengan target bagi hasil bank per bulan, sama dengan 4.722,222,2 ditambah dengan 3.541.666,6 sama dengan 8.263.888,8.